Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khatatul Mustafa bina syafina karudukhina maulana Muhammad wa ashabihi wa dzurriyyati ahli bait wa tabi'in wal ulam asad wa salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina wala khadati abaina wa abaina wa ummatina wa ummatina wa jaddatina wa ajdatina wa khalatina wa khalaqatina wa man yukbamar fi maqbari wa la khususa amatikal faqra tasmina binti kasab khairiyah binti ghazali wa khadijah binti rais wa ashari bin haji sanur siwar yunah bin jawa kayat bin hawa dasam bin hawa kasman bin hawa sikap bin Dalas bin Hawa keluarga Ibu Peron bin Hawa. Allah maghfir lahum warhamhum wa nawwir qubrahum wa adkhilhum fil jannah wa adkhilhum fil jannah wal anbiya wal mursalin wassalamu alaikum warahmatullahi Syai'ul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha al-wasiyat tis'ah wa minha al-husna saking pira wasiat al-wasiyat tegese wasiat at-tis'ah kang songo khifdul awqati tawi ngrasa pira waktu bitausi'nya kelawan bagi beberapa awqat fil awrad dan beberapa wiridan minas sobai sang waktu esuk ilal masai mari waktu sore wasrif lan nasapa sira waktaka ing waktu sira kullahu iskabane waktu kila taati mari berbuat taat la tatukan aja ninggal sapa sira waktan ing waktu sudan ingkang den sungaken sing ibadah muqailan hale wong kang mutasahilan hale wong kang kegampang wasiwa tasirulan dadi apa-apatul mubah beberapa waktu kang mubah biniatin sebab niat ana dadi kumasrufatan kang den engokan fil diri fil khairin dalam kebagusan fa asahu bilatila fasu mangka elinga sapa sira bilat ya kelawan tanpa pepeka wazi bi'anilai waqtaka wasrifan kullan bima huwa laikun mutabattilah wazi lan bagi sapa sira bi'anilai kelawan pertolongan Allah waqtaka waktu sira wasrifan lan ngono sapa sira kullan ing saben-saben suwiji bima klan barang huwa kang utawi maiku laikun perkara kang patut mutabattilan ing wong kang dungkung ibadah Untuk pada season kali ini meneruskan tentang sebagian daripada wasiat yang ke-9 hifdzul awqat, mengatur waktu dari pagi sampai sore. Dan kemarin saya mengatakan 24 hari maksudnya adalah 24 jam. Wasrif ila ta'ati waqta kullah. Wasrif gunakanlah ngengokna iku mari sama-sama menggunakan waktu kita mulai dari pagi sampai sore ila taati menuju kepada taat dumateng Gusti Allah la tatukan waktan sudan mutasahilah, jangan sampai ada waktu-waktu yang kosong dan yang nganggur sehingga waktu itu sangat berharga. Wa tasir waqtul mubah bin niyatin masrufa. Dan waktu-waktu yang mubah boleh diniati dengan sesuatu yang bisa kita arahkan pada suatu kebaikan. Sebagaimana faidza nawaita bil aqli wasyurbi at-taqwa al ibadah. Makan dan minum kita diniati untuk beribadah, itu namanya mendapatkan pahala. Lalu istildad bukan diniati untuk mencari kenikmatan, enak-enakan. Wa binaumi daful milal was sa'amah fil ibadah.
la irahatin nafsi. Begitu pula ketika waktu kita tidur diniati supaya kita jangan sampai bosan dalam beribadah. Aja sampai diniati enak-enak awak. Turu diniati enak-enak awak itu kurang. Dan bisa supaya kita itu aja bosan ibadah. Wabilil mudho ja'ala ma halilatika qadha haqiha al-muta'ayyin fi syar'i. Wa tasir Masjid Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dalam berumah tangga diniati kangge ngakakan umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ketahui bahwa satu amal kadang bisa sampai berlipat ganda tergantung niatnya kita. Sebagaimana julusin fil masjid. Ketika kita duduk dalam masjid, kita diniati pertama i'tikaf, kedua diniati intidharus shalah, menunggu berjamaah, wal khalwa 'ani sawaghil qalbi, ketiga supaya hati kita itu tenang, jangan sampai hati kita terlalu sibuk urusan duniawi. Wal 'uzlah 'anin nas, dan juga diniati ado saking manusia. Wa dzikri wa qiraatil Qur'an wa naihi wa niyati hifdzi wa hifdzi sam'i wal basari wal lisan amala yakni wa imaratil masjid bi dzikri. Sehingga dari sekian niat dene manjero masjid ben ate pirang-pirang arepan intikaf, arepan atine supaya tenang, apan ado saking manusia, apan maca Quran, apan ngadoaken pendengaran sing ora-ora, arepan niat ngeramehaken masjid padahal baru masuk masjid saja. Begitu pula seorang manusia ketika melakukan suatu amal sebaiknya harus ada niat-niat yang baik supaya ada tujuan li ajril mudha'afah, supaya pahalanya nambah vertikal. Diceritakan ada seorang manusia kelak dari kiamat, anak hamba di hari kiamat didatangkan, ia membawa beberapa kebaikan sebagaimana banyaknya gunung-gunung, dan ia diundang di sisi seorang fulan, fal ya'ti law wal ya'khudh aqu min fayatin nas fa ya'khuduna hasanatu wala hatta lam yabqi hasanah fa yasiru jirun fa yaqulu Allah taala innalaka indi kanzan lam yatuli alai adun min khalqin fa yaqulu ya rabbi wa ma huwa niyatu kalati kunta tamil. Sehingga dia itu punya satu tanggungan utang piutang dengan seseorang yang akhirnya kebaikannya telah hilang. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjawab, sebenarnya kamu itu punya satu tabungan yang sangat banyak sekali, tanpa satupun makhluk yang melihat engkau atas amalmu. Lalu sang hamba tadi yang kebaikannya telah hilang gara-gara ada hak adami bertanya, ya Rabbi wa ma huwa, apa itu wahai Tuhanku? Niyatuka allati kunta tanwi biha al khair katabtu alaka indi sab'ina di. Niatmu waktu lagi nang dunya nglakoni kebagusan ku niatnya. Jadi aja bosen-bosen. Niat ngamal siji, niat itu ngaji arepan ngadoi omongan sing beli-beli, arepan ngenakan hati supaya gelem ibadah, arepan kanggo sangune wong tua loro sing wis langka, iku ora apa-apa. Nah ini sampai dilipat gandakan menjadi sab'ina dhifan, 70 kali lipat, dan hanya Allah yang tahu. Berawal dari tasiru awqatul mubah biniyatin masrufatan wa fil khairi fasu bilatina. Hal-hal yang bersifat yang mubah kalau diniati menjadi kebaikan itu bisa menjadi berlipat
berlipat ganda harapan ngaji niat yang dadi ridhone Gusti Allah harapan ngadoi omongane wong sing beli karuan harapan niat itu supaya atine dari padang lan niat itu perjalanannya kita ngaji iki dadekaken urip kita barokah terus wong tuane kita diampura itu bisa wa ru'ya ba'dhum fil manami ba'da maut fakhilu ma falallahu bika qala ghafaroli wa rafa darajati fakhilu bimadza ada diriwayatkan sebagian ulama ketika waktu tidurnya setelah ia meninggal lalu ia ditanya apa yang Allah lakukan kepadamu alhamdulillah Gusti Allah ku jawis ngapura ning kita jadi anak wong ninggal diimpeni nang ulama anak wong ninggal diimpeni nang ulama terus Gusti Allah takon nang diimpeni ditakoni masih ninggal mah apa yang Allah lakukan kepadamu alhamdulillah Gusti Allah ngapura ning kita derajat kita diangkat karo apa jika angkonku hahuna yu'amilna bil jud la bil ruku was sujud wa ya'tuna bin yahla bil khidmah wa yafilum bil fadila bil fa'li ternyata mereka melakukan satu amal bil judi dengan kedermawanan bukan hanya sekedar ruku dan sujud saja melainkan pun juga kelomanan karoloman dan ia selalu melakukan amalan maiku bin niat kelawan niat akhirnya Gusti Allah diampura bil fadli dengan fadilah Gusti Allah dengan keutamaan Gusti Allah. Nah ini proses kita membagi waktu makanya wazi bi'aunillahi waqtaka wasifan kullan bima huwa laikun mutabattila. Mari kita sama-sama dengan pertolongan Allah membagi waktu kita dan berusaha supaya waktu kita itu satu waktu yang sangat bermanfaat untuk menjalankan beberapa ibadah. Jangan sampai waktu kita itu nganggur tersia-sia tanpa ada ibadah sama sekali. Apalagi meremehkan waktu sehingga manusia kal baim itu sama saja. Kalau dalam bahasa di sini fatasiru kal baim lamun manusia bisa beli melu aturan ya kayak satuan. Satuannya langka aturan sholat halal haram langka ibadah langka. Ini jangan sampai kita diklaim seperti itu. Ya kira-kira waktu kita bermanfaat jangan sampai kita menyesal kelak di akhirat. Apa saja untuk membagi waktu itu bisa saja dengan pitadris mengajar au mutola'atil kutub memahami kitab-kitab ulama yang sekiranya mendapatkan pahala. Jadi ngaji sing sifatnya mendapatkan pahala ada. Wong maca iku sing ora li pahala ku akeh. Sing kaitannya hanya sebatas duniawi itu tidak mendapatkan pahala. Pen amkanaka istaghraqal awqat fi dzalika khusranan mubina fa bagi anta sabaqaka fi daf'il bi ilmika fa wa afdal ma tasbihi ba'dal maktub. Jika memang kita waktunya terpenuhi dalam hal untuk belajar dan mengajar atau memahami kitab-kitab Allah, kitab-kitab para ulama sampai waktu kita habis itu lebih baik. Setelah tingkatan predikatnya itu setelah sholat maktubah. Kalau sholat maktubah ya belajar mau bagi waktu. Warwatibah dan rawatibnya. Jika memang kita sebagai orang alim. Jika kita seorang pelajar ya belajarlah ilmu agama yang bermanfaat. Tapi jangan sampai ilmu yang kita dapat itu nanti bisa menyesatkan. Makanya dalam kitab Ta'limut Ta'lim yang namanya guru itu harus diseleksi benar-benar. Apakah benar apa tidak, bagaimana kejadiannya, bagaimana tingkah lakunya. Makanya fakhudur majlis afdal min istighalika bil aurad wa nafil. Orang yang hadir dalam majlisul ilmi, orang sing gelem ngaji rokaten iku lebih utama daripada wiridan lan salat sunnah. Tinggal ngerokakennya baik, ngerokaken itu ya bagus. Cuma tasbaqtaka bi hadhil ibadah ka shalawatin nafil waqtil Quran wa dzikri wa tasbih. Apa saja yang kita lakukan dalam hidup kita
tentunya dipenuhi dengan sholat-sholat yang sifatnya sunnah, baca Al-Quran, membaca zikir, tasbih, dan juga waktunya ada untuk menolong orang-orang yang muslimin, idkhalus surur fi qulubihim, berusaha membahagiakan orang-orang yang muslimin, idkhalus surur. Lalu kita usaha ya sedikit untuk bersedekah. Jangan sampai usaha kita itu tidak ada bekal ataupun celengan kelak di akhirat. Ketika kita berusaha sebagainya untuk lillahi ta'ala, untuk bersedekah, untuk tanggung besok akhirat, insya Allah itu berkah. Karena yang nama usaha diniati ngoten niku ibadah, niat itu menggawe kanggo sanggup ibadah. Itu ya arane ibadah. Itu menggawe kanggo nafkahi anak lan keluarga. Itu ibadah. Karena yang namanya usaha ikhtiar itu hukumnya fardhotun wajib. Bandal fardho hukumnya wajib. Wong mekaya hukumnya wajib dan diniati ibadah oleh pahala. Mekaya ini oleh pahala. Watan jadi bilik keberkat ta'amatal muslimin, sehingga kita mendapatkan doa-doa dari orang yang bermuslim. Karena yang namanya perkara yang mubah, perkara sing sifatnya ora haram, ora makruh, ora sunnah, itu bisa jadi baik tergantung niatnya. Kalau memang niatnya bagus, jadi taat. Begitu pula yang namanya taat, kalau diniati besak, jadinya ya besak. Amal ibadah diniatinya luruh dunia, itu ya besak, bagaimana casingnya ibadah. Ma'anna ta'ata tasiru biswiniyah sayyi'ah. Qalu la ta'tuka min afali tasbir fa yata'adda maf'ulaini. Pun begitu pula di dalam bab niat. Ngamal itu terkandung niat. Ana wong menang ning jero masjid. Iki contoh-contoh, salah satu contoh saja. Niatnya itikaf, nunggu sholat, nunggu ngadis yang manusia, zikiran, nunggu jamaah, membaca Al-Quran, niat itu menjaga omongan atau pendengaran, yang kira-kira beli manfaat, itu ya oleh pahala. Sebagian daripada wau niku ya kadang manusia tergantung niatnya wau, kang akhirnya ning konone lamona kita beramal diniatina pirang-pirang ya ora apa-apa. Andaikan kita masih hidup, insyaallah akan ngabulnya terjadi. Kalau kita sudah meninggal, insyaallah dapat pahala. Oh besok harapan gawe musala. Ora apa-apa niat. Tong bangun apa sing untuk kemaslahatan orang Islam. Ora apa-apa niatnya mawon. Adapun Gusti Allah sing ngendaki apa mangkat haji ka dunia teh bedi. Mangkat iku li pahala. Lamun Gusti Allah ngendaki ya masih urip ya tentunya dikabul. Lamun Gusti Allah ngendaki wis mati ya sing niat mau ya tentunya dapat pahala. Fa idza bada fajin fasolli mukhtayan tadabbirun liquratin wa mukammilah. Konsep waktu di sini dalam hal 24 jam ijhad li tahdira fi qalbika jahdan balighan kaya tatunalu fadailah. Berusaha ketika waktu sholat, wong sembayang iku kang sebenarnya kan dibilang khusune. Iku sing dibilang iku atine supaya hadir. Aja sampai atine ku mana-mana. Minimal ulama fikih ketika waktu sholat itu niat itu usolli fardhul maghribi salah rakaat mustaqbil qiblati ada makmuma lillahi taala. Qasdu ta'yin dan fardu diniati ketika membaca Allahu akbar. Minimal ngoten kekhusyuan. Adapun mana ya wajar. Kelingan segala-gala. Pas lagi baca Fatihah kelingan kian, bacakin kelingan kian ya wajar lah anu tahu. Tidak sebagaimana orang-orang terdahulu
Tetapi jangan sampai kita lali bahwa yang jelas Allah melihat kepada hati kita. Gusti Allah ku bakal wong lagi salat ku lagi kandak karo Gusti Allah. Ketika kita kandak karo Gusti Allah ya tentunya ya hati kita ya kudu benar-benar menghadap ning Gusti Allah. Gusti Allah lagi dengan hati kita lagi jatuh cinta sih prewen ya. Kelingan bae jenengkan. Ya berarti ya Gusti Allah ya blindeleng. Wa khuduro sudati kafa panjang. Ketika fajar sodik bareng-bareng namanya sholat fajar sunat atau fardu, bareng-bareng menghadap Gusti Allah dalam keadaan khusyuk. Wa hal kaunika mukammilan li sholatika bityanil arkan wa syurut wal abad wal hayat. Adapun orang-orang yang sholat itu harus memenuhi rukun dan syarat-syarat sunah abad, sunah hayat itu harus mengerti. Makanya ngaji ku ya syariat ini. Dalam topik di kaji mani syarat itu apa sesuatu yang di luar sholat, rukun itu sesuatu yang di dalam sholat tanpa syarat ya tidak sah, tanpa rukun ya tidak sah. Yang penting syarat itu sekedar pelanggaran. Ketika manusia sudah keluar dari syarat maka ya sudah, itu bukan urusan syariat, urusan Nabi sallallahu apa ditimapan beli, tapi syarat-syaratnya tidak sah. Wong sholat beli banyu tiada syariat beli sah, padahal banyu anak langka udur, langka hal-hal yang memperbolehkan tayamum. Tapi beli gelemnya beli gelem wudu ya tetap tidak sah. Atau sholat deweknya batal meneng bae dikiyang dia banyak wudhu santut geding ya tetap tidak sah, harus nurut arep beli. Tetapi ketika ditanya syarat itu sah tak beli masih ngodori tak beli ya masih karena durung sah. Tapi dia buktinya dia beli di laut terus ya itu arane wong tentang syariat. Wa fardha bitijoin li adi tadkiri defatil qabri awalan nahar. Disunahkan ketika antara sunnah fajar, moga-moga kita semua bisa melaksanakannya satu anjuran dalam kitab ini, yaitu sebelum sholat subuh melaksanakan sholat fajar. Setelah dipisah sebelum sholat subuh dengan cara tidur terlentang terdahulu, jadi istirahat tinggi, entah sembahyang fajar arep menjelang subuh istirahatmu itu kok apa? Turun miring ku dudu berarti turu lali. Lagi ngedeng bayangaken ketika waktu siang iku ba'itsanu ala a'mal akhir bahwa kita itu lagi dalam keadaan wis ning alam akhirat. Wis mati lah enake ngomong mah. Kita iku angan-angane wis ora ana ning dunya. Dan ketika waktu tidur terlentang maca Allah ma rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israfil wa rabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar thalatha marrat. Ya Allah ya Tuhan kami, Tuhan malaikat Jibril dan Mikail dan malaikat Israfil dan Israil dan pangeran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar, selamatkanlah kami dari api neraka. Iku tak durunge subuh terlentang Allahumma Robba Jibrila wa Mikaila wa Israfila wa Israila wa Robba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Itu sudah waktu subuh. Ini kontak hati kita kepada Allah selama 3 kali. Wajadda fi ikhdari qalbika fi sholati jiddan mutarakkin ila a'la nihayati litanafasul katsira fadaila katsira yarful hijab man shalla bil audil qalbi fa huwa laki. Nah, ketika waktu sholat pun juga sama atine madhep nang Gusti Allah. Jadi dia HP baik lagi sembahyang. Ya berarti ya sing jelas mah kayak ngapa Gusti Allah itu ya tidak bisa kita bayangkan apa yang kita bayangkan. Salah sing jelas ketika manusia tidak taat kepada Gusti Allah, yang jelas Gusti Allah baru ning kita itu standar hadisnya ngoten.
Dan barang siapa yang sholat bila hudil qalbi atine ku ora hadir fahuwa laib. Wong sing nganggur dolanan. Sebagaimana Umar As-Sahrawardi wala tangsa fi sholatika anna Allah nadirun qalbika wala tangsa khudru ta'ala indaka wa yusudu ita alaika wa inna hadha tadhaktur i'anah alal muraqabah wa wada'um istil qalbi wa istighraqil a'dam Allah ta'ala. Bahwa Gusti Allah itu melihat kepada hati kita itu jelas sama katon, bisa ditutup-tutupi. Dan di dalam hati kita harus ada kelentek, ya Allah, aku lagi sholat, sematan bayi cukup lah. Kita aku lagi sembahyang, nyuwun diterima. Ya Fatihah sing bener, Fatihah sing bener, tasdid ya sing bener, lamun durung ngaji yang ngaji maning. Karena ya sholat tanpa Fatihah ya rasa. Ya puja kita bisa yang ngaji. Berarti ya iya harus. Kalau memang masih muda, aja enak-enak. Yang namanya ngaji ku sebenarnya ya gampang bagi wong sing pengen. Ibadah iku enak bagi wong sing pengen. Agama iku beli nglati enake bae nih. Kudu ana sing abote. Beli bisa Fatihah, belajar Fatihah. Maksa beli bisa kayak ngapa bocah? Beli bisa Fatihah acan. Zaman wis maju kayak kene. Wal mana khaufa Allah wal mana khaufa Allah khaufa kita membaca muluk zaman. Nah, kita ke dalam keadaan saja takut nang Gusti Allah. Sebagaimana kita takut kepada sebagian mulukis zaman, seorang raja pada zaman. Ketika ada aturan-aturan seorang raja ya kudu nurut. Begitu pula kita sebagai manusia kepada Allah ya harus tunduk kepada peraturannya Gusti Allah. Kalau masawati matan al jannah an yaminik wan nar an shimalik. Begitu pula ketika dalam sholat, assalamualaikum, menoleh arah kanan, ingatkanlah bahwa itu adalah surga. Dan ketika menoleh kepada arah kiri, ingatkanlah itu adalah neraka. Tetapi fa inal qalba idza shaghala bi akhirah tanqatu anhu al-wasfa fa yakunu hadza tamthil mudawim min qalbi bidafi. Ya kadang ya ora kelingan. Boro-boro kelingan. Ya moga-moga makanya pembahasan tadi kami uraikan, mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan. Ini kalau toh memang tidak sampai berpikir atau berangan-angan membayangkan itu adalah surga dan neraka ketika waktu salam, batal tablis, ya beli sah-sah saja. Yang penting secara syariat, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam pertama masih dalam keadaan suci, ketika assalamualaikum batal tetap sah. Tapi kalau dau batal berarti mengulangi itu syariat. Tapi kalau ditelaah waktu salam yang pertama menoleh arah kanan harus mengatakan bahwa itu adalah surga. Biasanya ya amal baik tercatat pada arah kanan. Raqib karo malaikat atid. Wa anna Allah ta'ala awha ila ba'dil anbiya fa qala idza dakhalta shalat fahabli min qalbikal khushu. Jika kita diceritakan bahwa Gusti Allah itu memberikan wahyu kepada sebagian para nabi ketika masuk salat, maka berikanlah hati kita khusyuk. Awake ndep ngerasa kita itu adalah makhluknya Gusti Allah, hambane Gusti Allah. Ana wong sembayang ngerasa sombong. Kayak ngapa wong? Rasa paling hebat. Ya ora. Atine awake ya kudu, matane ya wa ini kana masih atumu. Seakan-akan kita itu lagi mengeluarkan air mata. Pak ini koribut karena Gusti Allah itu datang. Itulah cerita bahwa Gusti Allah memberikan wahyu kepada sebagian para nabi.
La tatukan jama'atan faqad fudilat bi 27 min fadlin ala tumat ta'allum in takun tatashahula fi mithli hadari aftaru ajula. Taklim wa ta'allum berjamaah itu sebaiknya jangan sampai kita tinggalkan, karena pahala daripada berjamaah itu adalah 27 derajat, 27 pertikelan dibandingkan sholat sendirian. Wong sembayang dewekan iku sah, tapi bagusnya sholat berjamaah, sehingga sholat berjamaah pahalanya 27. Sholat jamaah apa tuh? Sholatul fardhi bisa bin Aisyin ada langsung kaji Nabi yang memberikan amandemen gitu, memberikan sabda bahwa sholat berjamaah itu undang-undang itu sholat dewekan kacake pitulikur, walaupun toh sembayang dewekan ping pitulikur balen. Jadi sembayang maghrib ping pitulikur, pengen pahalanya pitulikur derajat, tapi tetap tidak bisa. Masih bagus sembayang jamaah. Man syahidal isya fakanna maqama nisbarati wa man syahidal subha kanna maqama laila. Man shalla salatan fi jamaah faqad mala'a nahra ibadah. Fa in kunta tasahula fi mithli hadari wa fadatul jamaah wa yafaidatnaka fi tabil ilmi. Di dalam bab jamaah pun juga sama, ada fadilahnya. Shaf yang pertama lebih baik daripada shaf yang kedua. Tuh banyak sekali manfaatnya. Ketika ini tidak diterima maka doanya singkian, diterima ya kan. Yang jelas bahwa sholat jamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri. Tapi apa? Ditiang sanggup. Wa amma samatul ilmi al amal. Wa huwa fadilatu jamaah ayu faidin dzalika fi ilmi inna samatul ilmi al amal bih, karena kita mengerti bahwa yang namanya jamaah itu adalah hukumnya fardu kifayah dan lebih baik daripada sholat sendirian. Mung ora dilakoni berarti lamona wiwitan malangka woe. Tapi kalau diamalkan maka ilmu mau buahnya adalah amal. Samratul ilmi al amal bih. Buahnya ilmu adalah amalat. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa beramal bagaikan pohon tak terbuah. Jadi ya kadang tingkatan seorang itu beda-beda sih ya. Anak ahli ilmu saja orang cukup. Dari kiai nekulaiku, wong itu anak ahli ilmu, ahli fikir, ahli zikir, ikhlas. Yang paling tinggi adalah tingkatannya wong sing ikhlas. Ahli ilmu apa saja bisa. Tapi langkah mikir ya bes. Ahli ilmu, ahli fikir tanpa zikirin yang Gusti Allah. Mikir-mikir bae pegaweannya. Zikirin Gusti Allah kurang. Ya biasa. Ahli ilmu, ahli fikir, ahli zikir itu semuanya kalah dengan tingkatan orang ikhlas. Bagaimana untuk wong edolog mancing musola blok lepot mau naik anggone sepeda ontel. Tapi ikhlas ibadah sumpang sampul imami musola doyong tapi ikhlas itu lebih baik daripada seorang ilmuwan tanpa amal, tanpa zikir, bahkan tanpa ikhlas. Akhirnya kadar yang paling tinggi adalah orang-orang yang ikhlas. Sebagaimana pembahasan yang pertama bahwa an-nasu kullum halka illal alimun wal alimuna kullum halka illal amilun wal amiluna kullum halka illal mukhlisun wal mukhlisuna fi kulli khatin azim bainal jannah wan nar. Semua ilmuwan itu adalah musnah kecuali yang diamalkan. Bahwa begini bisa diamalkan beliau enggak. Diamalkan wis ikhlas. Ikhlas itu orang yang ikhlas saja itu masih ada rasa takut. Apa kelak saya su'ul khotimah, apa husnul khotimah, apakah saya masuk surga
atau masuk neraka. Makanya fi kulli khotorin azim bainal jannah wan nar. Ini sangat sulit sekali. Ya pada dulu yang namanya membahas tentang ilmu itu harus dengan adanya ilmu alat, ilmu sholf dan seterusnya. Sehingga memahami kitab itu perlu adanya gramatika Arab. Sehingga jadi kiai kula niku ya kok besok ya Kang. Wong iku sing ahli kitab kuning iku meninggal. Pada mati kabeh. Akhirnya anaknya kiai terjemah. Anaknya kiai terjemah. Pinter. Iku wis pinter pagi terjemahan. Tapi disodorakan kitab kuning, bingung. Ki terjemahannya jadi mati. Berarti ya karya encak-encak baik. Iku besok ngoten. Makanya pada zaman sekarang mangga kita mudah-mudahan di aku umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga bersama dengan para salafus solihin, para ulama amin wasudus solihin dan termasuk kayak di golongan taro kiai sing ulama khair, ulama yang baik. Amin ya rabbal alamin. Langkah pertanyaan wonten pertanyaan mangga. Siti Nur Halimah Hongkong. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Apakah istilah ini benar nyata ketika orang tuanya tidak benar? Apakah kelak anaknya pun juga tidak benar? Orang tuanya tidak benar tapi anaknya bisa menjadi anak baik. Maksudnya ketika perilaku wong tuane orang karuan, orang bener, kadang kan anaknya pada ketempelan orang bener. Pun caranya kira-kira anak itu bisa jadi anak soleh, jadi budi bapane. Yang namanya kehidupan ya, apakah itu adalah tidak bisa ditakdirkan atau bisa dilogikakan? Yang namanya Nabi apa nih? Nabi Musa karo Musa Samiri. Nabi Musa sing ngupir. Wae Musa Samiri sing ngingu malaikat Jibril. Tetapi sing dadi iku Nabi Musa. Kisah hakikat. Ketika kita berbicara hakikat Gusti Allah, berarti jangan sampai kita itu putus asa. Walaupun kita yang atur dan juga yang bisa mengikuti kepada orang tuanya yang tidak benar, jangan sampai kita berpikir itu adalah wis takdir ngoten ya orang bisa berusaha. Orang kudu wong tuanya beli bener, anaknya kudu beli bener. Dan yang jelas bahwa ketika Gusti Allah menghendaki bahwa Nabi Ibrahim atau menghendaki kita benar ya benar Nabi Ibrahim awan itu kan bapaknya dudu wong iman. Dan Nabi Nuh bapaknya itu Nabi Nuh anaknya beli iman kanan. Maksudnya yang namanya hidayah itu tidak memandang dia itu dari golongan siapa. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Wahai Muhammad, sungguhnya engkau tidak berhak memberikan hidayah yang kau suka, tapi hidayah mah urusannya kita. Tapi walakinna Allah yahdi may yasha, hidayah itu bisa Allah sing ngatur. Tetapi yang dimaksud dalam konsep ini dalam sebuah pertanyaan, walaupun toh orang tuanya itu tidak benar perilakunya, tetapi kan masih Islam. Berarti jangan sampai kita itu melakukan sebagian kesalahannya orang tuanya. Yang mending baik keturunannya masih keturunannya wong muslim, hanya kita bisa mendoakan. Nah, terkecuali wong tuane wis pindah agama, otomatis kok besok ya beli ketemu. Innaka waladun ghairu sholih. Jadi Gusti Allah bahwa si aran Kanan iku ya anak yang ora bener, waladun ghairu sholih. Ngoten maaf. Iki ya beda
beda beda tempat. Tapi kalau masih siklus membawa iman Islam, insya Allah masih ketemu. Dan bagaimanakah solusinya ketika kita berbeda pendapat? Ya kita berusaha menolak dengan secara halus sekiranya bertentangan dengan syariat, dan kita hanya bisa mendoakan urusan hidayah mah Gusti Allah. Terus didoakan saja supaya wong tuanya kita itu mengikuti terhadap aturan agama yang benar. Nah, tapi ya kebanyakan untuk wilayah Indramayu, Cirebon itu ya aran Islam fundamentalis. Bagena peren-peren gak masa gelem mancing kafir. Mancing Kristen ku beli gelem, tapi ya kelakuan bu temen. Tapi hari soke mancing kayak kon mah masa gelem mah. Itu memang ada sebuah ceritanya sendiri-sendiri. Kuat, tetapi kelakuannya mah beli petarannya wong Islam sing batek. Wong muslim sing batek sembayang beli tapi ya mata syahadat disembayangi ya mung batek ngoten. Jadi kesimpulannya tetap kita menghormati kepada kedua orang tua kita walaupun berbeda perilaku. Selama masih dia itu ada orang muslim, tetap kita harus mendoakan mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Tetapi kalau kita sudah dewasa, maka otak kita berpikir dan juga kita punya prinsip tersendiri. Jangan sampai apa yang kita lakukan, apa yang kita tindakan itu adalah bertentangan dengan syariat. Ngoten. Ya aja gelem arep gede mah dikawal wong tua nurut bae ya berarti ya boma. Bakal wis gede masih nurut bae dikongkon beli bener nah wong tua berarti boma. Bomaku ya ngoten lah. Orang bisa mikir yang jernih. Insya Allah lamun damai secara halus ya nurut. Mungkin itu saja yang disampaikan. Iya, mangga. Dalam pergaulan mungkin ada ajakan untuk teman-teman kita, sahabat kita untuk belajar ibadah. Tetapi jawabannya obae bakal dua. Pripun solusinya? Jangan memaksa. Islam itu tidak maksa. Bahwa di dalam agama itu tidak ada paksaan. Yang penting kita mengajak saja sudah cukup. Tidak harus masalah maukah petunjuk Gusti Allah. Tapi yang paling penting adalah anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kita sendiri dan keluarga kita dari api neraka. Ada intinya, jaga awak dewek, keluarga dewek aja sampai mancing ning neraka. Urusannya batur mah ya sekedar ngajak pak. Hari rupanya beli gelem ya wis. Karena tidak ada paksa agama itu tidak ada paksa. Harapan kayak konya karepmu, harapan kayak kanan ya karepmu. Yang penting kita sendiri jangan sampai ikut-ikutan yang tidak beriman atau yang tidak melakukan ibadah. Tapi ya dilalatul hal afdalu min dilalatil maqal. Menunjukkan sikap yang begitu lebih utama daripada kita berbicara. Bicaranya tok, kelakuannya berbeda. Ya kurang Pak. Dilalatul hal afdalu min dilalatil maqal. Menunjukkan sikap kebaikan, perilaku kita kebaikan kepada orang lain itu lebih utama dibandingkan kita berbicara baik. Wah, nyira ngomongnya baik, kelakuannya angker. Tapi hari sing anu jebenakan sih kan jelang ngomongnya jadi kelakuannya bener. Iki ya mangga jangan terlalu memaksa. Yang penting kita itu ya saling menghormati. Adapun dakwah kita secara langsung pergaulan ya cukup dalam ucapan saja. Ya harus beli gelem ya surah apa kita masih sekedar ngajak beli maksa. Tetap dalam hubungan yang lainnya masih tetap akrab, masih bisa bersama. Ngoten. Ya. Apa Jim? Kita bukan sering opsi masjid antara cecep wis lapi ya tipel dengan split. Maksudnya
kepastian najis. Najis. Cecek kayak apa? Dibuangi dingin tai ceceke. Wis dibuangi Pel. dipel. Oh, dibeli mau kalau carane. Apa kudu di- Masih anak bentuknya tak beli. Masih capek ya. Jangan terpakai mah masih. Masih. Geramang-geramang. Iya dibersih dingin gune, terus dibuangi aini ae, terus dibersihi. Tapi harus garing mah ya di sabun itu kan hilang. Iya. Mung aja sampai masih teles dibanjur atau masih garing dibanjur, ainiyahnya masih ada, terus kita langsung dibanjur saja itu tidak boleh. Khawatirnya merempet. Walaupun teh cecak hukumnya najisnya dimakfu. Cuman kalau masalah sah-sah sholatnya sah-sah baik. Sak mau kau teh cecak sing kadri sebab berupa sajadah. Ya sah-sah baik sholatnya. Lagi sholat tuh akhir teh cecak jadi berupa sajadah. Allahu akbar ya sah-sah baik. Yang kumat antara diterima belinya dalam beribadah itu jangan sampai ada najis yang dimakfu. Bagaimana aja paje intinya aku oli beli aja kayak kon oleh asal bentuknya wis hilang terusnya dibanjur. Paham Jim? Cukup ya. Mudah-mudahan pertemuan ini kita manfaat dunia akhirat dan oleh ridho Nabi Allah dikasih umur yang panjang, rezeki kecukupan, buat akan iman selamat dunia akhirat husnul khotimah. Dan yang paling penting moga-moga kula dan panjangan kabeh kelak di akhirat bersama para ulama, terutama ulama yang ulama kita bersoleh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.